Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya membahas lagi satu tema tentang apologetika, khususnya mengenai sikap-sikap skeptisisme, ya. Sikap-sikap skeptis terhadap studi apologetika itu sendiri. Nah, dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa di kalangan-kalangan penginjil atau orang percaya masih banyak yang mempertentangkan, ya, antara penginjilan dan apologetika itu sendiri, dan masih ada yang membedakan, ya, pandangan-pandangan atau sikap-sikap yang membedakan antara apologetika dan penginjilan, atau sebaliknya penginjilan dan apologetika. Dan juga masih banyak orang atau masih ada sebagian orang juga yang mengatakan bahwa apologetika bukanlah penginjilan dan tidak bisa disamakan dengan penginjilan. Ya, memang sih apologetika dan penginjilan itu dua hal yang berbeda, tetapi ini tidak bisa dipisahkan, ya. Ini dua hal yang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan juga bagi sebagian orang, ya, sebagian orang juga ada yang memberi penilaian, ya, pandangan bahwa apologetika itu dinilai tidak bermanfaat, ya. Ada yang beranggapan begitu, bahwa apologetika itu tidak bermanfaat khususnya dalam penginjilan, ya. Nah, sikap-sikap ini adalah sikap skeptis, ya, skeptis terhadap apologetika atau studi apologetika itu sendiri, dan sikap ini mendikotomikan, ya, membagi menjadi dua bagian, memisahkan antara apologetika dan penginjilan. Nah, tentunya sikap-sikap ini ada yang menyebabkan, ya, ada yang penyebab mengapa ada yang mendikotomikan antara apologetika dan penginjilan itu sendiri. Nah, pada saat ini kita akan melihat ada beberapa sikap-sikap skeptis, ya, terhadap apologetika, penyebab-penyebabnya, sehingga terjadi yang namanya pendikotomian terhadap apologetika dan penginjilan, ya. Ada beberapa penyebab yang akan kita lihat pada saat ini, yaitu yang pertama bahwa sikap yang pertama itu beranggapan bahwa atau memberi pemahaman bahwa apologetika dinilai pasif dan defensif, ya. Jadi sikap yang pertama, sikap skeptis yang pertama di sini, ada yang memahami bahwa apologetika itu pasif dan defensif, ya. Nah, pemahaman bahwa apologetika adalah kegiatan yang hanya bersifat defensif, apologetika sesuai arti harfiah, ya, diartikan semata-mata sebagai kegiatan pembelaan, ya. Ya, memang kalau kita melihat dari etimologi dari kata apologetika itu, atau dari akar kata apologia, ya, itu memang berarti pembelaan verbal, ya, pembelaan dengan kata-kata. Nah, memang secara harfiah itu berarti kegiatan pembelaan. Nah, di sini apologetika dinilai berbeda dengan penginjilan. Sementara penginjilan menuntut orang Kristen harus aktif dan ofensif, apologetika dinilai pasif dan defensif. Jadi sikap skeptis ini, yang pertama ini, ada penilaian-penilaian yang
mengatakan bahwa apologetika itu cenderung pasif dan defensif ya, atau bertahan ya. Padahal sebenarnya tidak juga seperti itu ya. Ada bagian-bagian di mana apologetika itu melakukan yang namanya serangannya, serangan balik atas tuduhan-tuduhan yang keliru terhadap iman Kristen, terhadap kekristenan, terhadap ajaran-ajaran kekristenan itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak selamanya juga apologetika itu defensif ya, terkadang dia juga ofensif ya. Dia melakukan penetrasi, melakukan serangan, tanggapan-tanggapan yang menanggapi serangan-serangan terhadap iman Kristen itu sendiri. Nah, mungkin di sini saya memberi catatan, bagi saya apologetika mungkin pasif secara tindakan, tapi aktif secara pikiran. Jadi memang apologetika itu, di sini saya memberi catatan tulisan merah ini, bahwa oke lah kalau ada yang mengatakan bahwa apologetika itu cenderung pasif, tetapi bagi saya apologetika itu kalau memang pasif, dia mungkin pasif secara tindakan, tapi dia aktif di dalam pikiran ya. Dia aktif dalam pikiran, dalam nalar, dalam menggunakan akal budi ya. Tetapi ada juga bagian-bagian atau keadaan-keadaan di mana apologetika juga itu aktif dalam tindakannya, tidak selamanya juga dia pasif. Ini adalah satu sikap skeptis yang pertama, adanya anggapan bahwa apologetika itu pasif dan defensif. Terus sikap skeptis yang kedua yaitu apologetika dinilai tidak harus. Nah, karena diartikan sebagai kegiatan pembelaan, apologetika kemudian dinilai sebagai bersifat tidak harus. Ini berbeda dengan penginjilan yang dipahami sebagai bersifat harus. Jadi di sini apologetika dinilai tidak harus atau tidak perlu mungkin atau tidak wajib. Berbeda dengan penginjilan ya, dipahami bahwa itu harus dilakukan. Nah, apologetika dilakukan hanya apabila diperlukan, yaitu ketika diserang. Nah, memang apologetika itu dia cenderung untuk melakukan pembelaan ya. Nah, dia menunggu kalau ada serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan atau pemahaman-pemahaman yang sifatnya destruktif bagi ajaran-ajaran kekristenan. Nah, ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu, maka apologetika akhirnya berperan di situ. Ada reaksi dari orang-orang yang bergerak di bidang ini, maka mereka melakukan yang namanya apologetika ya. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan mungkin karena dia lebih cenderung menunggu ada serangan baru bertindak, sehingga orang berkata atau memahami bahwa apologetika tidak harus atau tidak diperlukan. Padahal sebenarnya apologetika ini sangat perlu, sangat penting ya. Apalagi dalam penginjilan itu juga diperlukan. Ketika kita menginjil, memberitakan ajaran-ajaran, mengajarkan doktrin, terus ada orang yang bertanya. Nah, kita harus menjawab, memberi penjelasan. Nah, di situ kita sebenarnya sedang berapologet ya. Jadi anggapan bahwa apologetika tidak harus itu saya rasa ini juga keliru ya, sikap skeptis ini. Bahkan persoalan semakin parah dengan adanya dugaan bahwa
apologetika tidak disinggung dalam Alkitab. Berbeda sekali dengan penginjilan yang berkali-kali disebut. Nah, ini anggapan lagi yang saya rasa cukup parah ya di sini. Kalau kita melihat di sini ya, ditulis dalam buku Prapenginjilan ini, ditulis oleh Iswara Rintis Purwantara. Di sini dia mencatat bahwa ada anggapan bahwa apologetika itu diduga atau ada dugaan bahwa apologetika tidak disinggung dalam Alkitab. Nah, saya rasa orang-orang seperti ini dia harus banyak belajar lebih lagi dalam memahami Alkitab ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru ya, itu di sana secara implisit maupun eksplisit ada disinggung tentang apologetika ya. Dalam Perjanjian Baru kata apologia itu muncul banyak kali ditulis dalam Perjanjian Baru ya. Kata apologia itu bahkan secara eksplisit itu kita lihat dalam surat 1 Petrus ya, di sana pasal 3 ayat 15 Petrus mengatakan siap sedialah memberi pertanggungjawaban, dan kata pertanggungjawaban di situ dalam bahasa Yunaninya yaitu apologia atau apologiomai ya. Jadi ini adalah satu sikap skeptis yang salah bahwa apologetika itu tidak ada di Alkitab. Ini anggapan yang salah dan sangat keliru ya. Di dalam Alkitab apologetika juga disinggung, dan khususnya di Perjanjian Baru. Kita akan menemukan kalau kita belajar bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada banyak kata apologia kita temukan di Alkitab. Jadi sama halnya dengan penginjilan ya. Bahkan kalau kita lihat Yesus juga banyak kali dia melakukan perdebatan-perdebatan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan lain sebagainya ya. Dia ketika ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dia lalu memberikan penjelasan-penjelasan teologis. Sebenarnya itu sudah bagian dari apologetika juga. Jadi salah kalau ada anggapan bahwa apologetika itu tidak perlu dan tidak harus ya. Nah, kita lihat pada sikap skeptis berikutnya pada bagian yang ketiga. Di sini kita lihat bahwa apologetika dinilai harus memiliki kecakapan khusus. Apologetika dinilai sebagai kegiatan yang memerlukan kemampuan dan kecakapan khusus. Sesungguhnya, apologetika hanya dimiliki oleh segelintir orang elit. Nah, bagi kebanyakan orang Kristen, kata apologetika terdengar menakutkan, sulit, atau hanya mempersulit sesuatu. Hanya akademisi teologi atau orang-orang yang pernah mempelajari teologi secara formal yang diizinkan untuk melakukannya. Jadi ada anggapan atau pemahaman dari orang-orang yang skeptis terhadap apologetika. Mereka mengatakan bahwa apologetika itu hanya orang-orang yang memiliki kecakapan khusus ya, atau orang-orang elit ya, dalam tanda kutip orang-orang elit, atau dalam kata lain hanya untuk orang-orang yang berkecimpung dalam akademisi teologi. Nah, sebenarnya panggilan apologetika bagi orang percaya itu bukan hanya bagi orang-orang yang belajar teologi saja atau memiliki kemampuan khusus dalam hal berdebat, dalam hal berdiskusi, berdialog, dan lain sebagainya. Sebenarnya panggilan apologetika itu diberikan kepada semua orang percaya, entah dia seorang teolog, seorang akademisi, atau seorang yang ahli dalam bidangnya, ataupun siapa saja, asalkan dia orang percaya, dia memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan imannya. Misalnya dimulai
dari keluarganya, dari sahabat, di lingkungan, masyarakat, dan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Ya, misalnya dalam cakupan yang kecil itu, ruang lingkup yang kecil di keluarga, orang tua yang menjadi percaya, misalnya ada anak-anak yang bertanya tentang iman Kristen, tentang Yesus, tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam kekristenan, lalu di situ orang tua harus memberi penjelasan. Nah, apakah dia harus ikut dulu sekolah teologi ya? Apakah dia harus belajar tentang apologetika atau memiliki kecakapan khusus? Ya tentu tidak. Dia harus memberi penjelasan tentang kekristenan itu kepada anaknya yang bertanya itu atau keluarganya yang bertanya itu. Jadi dia tidak perlu sekolah teologi dulu. Nah, minimal dia memberi penjelasan yang dasar tentang iman Kristen, dan itu sudah bagian dari apologetika juga. Jadi eh, sikap skeptis seperti ini yang membuat orang memberi penilaian bahwa apologetika itu hanya diperuntukkan oleh sebagian kecil orang saja, tidak semua. Nah, ini anggapan yang salah juga. Perlu kita ketahui bahwa panggilan untuk mempertanggungjawabkan iman adalah panggilan semua orang percaya. Hanya bagi mereka yang uh, memiliki pengalaman akademisi teologi, yang pernah sekolah teologi, kecakapan khusus, ya tentunya mereka melakukan apologetika dengan tingkat yang lebih sulit lagi, dengan bagian-bagian yang lebih cakupannya lebih kompleks lagi. Jadi dia sudah lebih di level di atas lagi. Jadi semua orang percaya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan imannya, membela iman. Nah, sikap skeptis yang berikut yaitu apologetika dinilai terlalu verbal. Nah, banyak orang Kristen yang mengartikan penginjilan sebagai demonstrasi kehidupan yang baik. Sebagai akibatnya, bagi sebagian orang, apologetika sebagai kecakapan verbal dianggap tidak perlu. Nah, mereka memiliki semboyan yang terkenal adalah perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Kalaupun percakapan verbal dilakukan, percakapan itu hanya berisi kesaksian atau sharing. Dalam pengertian ini, apologetika jelas tidak dapat dikategorikan sebagai penginjilan. Jadi di dalam bukunya ini yang ditulis Iswara ini, Rintis Purwantara, dalam buku Pra Penginjilan ini, sikap skeptis yang keempat, yaitu di sini dia tulis bahwa apologetika dinilai terlalu verbal atau hanya lebih condong kepada kata-kata. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang etimologi dari apologia itu pembelaan verbal, ya, melawan dengan kata-kata, membela dengan kata-kata. Sehingga ini banyak orang yang mengartikan bahwa sebagian orang yang skeptis terhadap apologetika, bahwa kecakapan verbal dianggap tidak perlu. Yang penting kita melakukan penginjilan. Kita pergi memberitakan Injil, bersaksi, cerita tentang Yesus, kerajaan Allah, keselamatan, dan sebagainya. Padahal kegiatan penginjilan itu, kalau kita lihat, melibatkan yang namanya aktivitas verbal. Ya. Kita menginjil, ya kita menggunakan verbal, kita menggunakan kata-kata, kita menggunakan bahasa. Nah, kita menginjil tentu kita berkomunikasi, tentu kita berbahasa. Nah, itu ya adalah verbal. Itu kita dituntut juga memiliki kecakapan verbal. Secara tidak sadar, kita sudah melakukan yang namanya aktivitas verbal dalam penginjilan. Jadi kalau dikatakan bahwa apologetika itu terlalu verbal,
sedangkan penginjilan adalah demonstrasi kehidupan, lebih kepada sikap yang nyata dalam kehidupan, ya, tindakan yang nyata dalam kehidupan. Saya rasa ini juga sikap yang keliru, ya, bahwa ternyata dalam penginjilan itu kita juga melibatkan yang namanya aspek verbal. Ketika kita berbicara bersaksi, yaitu verbal juga. Nah, jadi memang apologetika itu dia lebih banyak berkata-kata, ya, uh, melawan dengan kata-kata. Nah, sehingga mereka berkata bahwa perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Ya, ya memang perbuatan itu sangat utama, ya. Apa gunanya kita berkata-kata kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Tetapi kita juga dituntut untuk berkomunikasi, kita dituntut untuk berkata-kata, membela dengan perkataan, ya. Jadi dua-duanya ini adalah penting, perbuatan dan perkataan, ya. Kalaupun percakapan verbal dilakukan, percakapan itu hanya berisi kesaksian atau sharing. Dalam pengertian ini, apologetika jelas tidak dapat dikategorikan sebagai penginjilan. Jadi ini, ya, apologetika dinilai terlalu verbal. Padahal dalam penginjilan juga kita kan melibatkan aktivitas verbal, ya, berkata-kata, berkomunikasi, dan seterusnya. Oke, kita lanjut sikap berikutnya. Nah, sikap skeptis berikut yaitu apologetika dinilai identik dengan debat. Ketakutan dan skeptisisme terhadap perdebatan. Jadi sikap-sikap skeptis ini muncul karena takut untuk berdebat. Mereka menilai bahwa apologetika identik dengan perdebatan, sementara perdebatan bertentangan dengan kasih dan ajaran Alkitab. Sesungguhnya bagi sebagian orang, perdebatan atau adu argumentasi adalah dosa. Ya, jadi karena dinilai identik dengan debat, maka orang cenderung tidak mau melakukan yang namanya apologetika. Karena biasa dalam debat itu terkadang, ya, kalau sudah emosi biasa sudah melibatkan kekerasan fisik dan sebagainya. Mungkin orang takut debat karena nanti ketika emosi, ketika sudah marah, bisa melibatkan yang namanya kontak fisik atau kekerasan fisik. Tapi di sini saya mau kasih tahu bahwa tidak selamanya debat itu negatif, ya. Memang apologetika itu biasanya berakhir dengan debat. Nah, makanya kita perlu memikirkan cara lain yang perlu kita pakai untuk berapologet, ya. Mungkin kalau kita pakai bahasa debat itu memang konotasinya agak negatif, ya. Nah, coba saya memberi satu tawaran, satu pemahaman, bagaimana kalau kita melakukan yang namanya dialog atau diskusi. Yang mungkin kalau kata dialog atau diskusi, kedengarannya lebih sejuk, lebih nyaman, lebih tenang. Memang kalau kita mendengar kata debat, itu konotasinya agak kurang baik, ya. Tetapi di sini saya memberi satu pemahaman atau kita mungkin bisa memikirkan cara lain atau istilah lain yang dapat kita pakai, yaitu apologetika itu bisa berlangsung dengan cara dialog atau diskusi, ya. Yaitu mungkin bisa, ya, dipikirkan, kita bisa pertimbangkan, ya, dengan dialog atau diskusi.
Nah, jika ada yang berkata bahwa apologetika bertentangan dengan kasih dan ajaran Alkitab, pertanyaannya di mana dasarnya kan apologetika bertentangan dengan ajaran Alkitab? Padahal kan Alkitab sendiri menyuruh kita untuk melakukan pembelaan iman, ya kan? Di Alkitab juga kita lihat rasul-rasul melakukan pembelaan iman, Paulus, Tuhan Yesus melakukan pembelaan verbal dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, murid-murid Tuhan, ya. Jadi ajaran Alkitab mana yang bertentangan dengan apologetika? Ya memang kasih itu, kalau kita menggunakan dasar kasih, ya tentu ini sudah beda konteks ya. Ya kasih bisa juga diterapkan dalam apologetika. Artinya ketika kita berapologetika, wujud nyata kasih kita itu, kita jangan menggunakan kata-kata yang kasar, jangan melontarkan bahasa-bahasa yang menyinggung, jangan mengeluarkan bahasa atau kata-kata yang tidak sopan, harus lemah lembut dan dengan rendah hati. Jadi kalau dikatakan bertentangan dengan kasih, karena ada orang bilang ya sudahlah, kita tidak perlu debat-debat dan lain sebagainya, lebih baik kita mengasihi, karena itu ajaran kita, firman Tuhan, kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu. Ya memang betul ya, tetapi kalau kita melihat juga secara keseluruhan bahwa selain kasih, Alkitab juga menyuruh kita untuk melakukan pembelaan iman. Jadi supaya kedengarnya tidak, konotasinya tidak negatif atau konotasinya kurang baik, mungkin kita bisa menggunakan istilah dialog atau diskusi, ya. Nah, sesungguhnya bagi sebagian orang perdebatan atau adu argumentasi adalah dosa. Ya, dia akan menjadi dosa kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata yang kotor, menfitnah, menghina, menghujat, merendahkan, melecehkan, dan lain sebagainya. Adu argumentasi seperti itu memang akan mengakibatkan dosa. Makanya perlu kita belajar prinsip-prinsip yang baik dan benar ketika kita melakukan adu argumentasi di dalam apologetika. Ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan agar dalam berapologetika itu, beradu argumentasi, kita tidak melakukan dosa, ya. Itu tidak selamanya argumentasi itu dosa, ya. Dan sikap skeptis ini saya rasa juga kurang tepat, ya. Nah, kita lihat yang berikut. Nah, di sini sikap skeptis berikut katakan bahwa apologetika dinilai terlalu teoritis. Sikap yang mempertentangkan teori dan praktek. Nah, bertentangan dengan penginjilan yang tidak lain adalah demonstrasi-demonstrasi praktis. Apologetika dinilai sebagai percakapan teoritis yang tidak berhubungan dengan kenyataan dan kehidupan konkret. Nah, sebenarnya anggapan ini juga keliru, ya. Inilah akibatnya kalau kita mendikotomikan antara penginjilan dan apologetika. Sekali lagi, apologetika dan penginjilan dua hal yang berbeda, tetapi saling berbawaan, tidak bisa dipisahkan, saling terintegrasi. Nah, memang apologetika itu dia lebih banyak dengan verbal, mengutarakan teori-teori, pemikiran-pemikiran, jawaban-jawaban, dan lain sebagainya. Dibanding dengan penginjilan, lebih kepada demonstrasi-demonstrasi praktis, ya. Bertobat, percaya, melakukan kasih, dibaptis, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat ya dalam perjalanan pelayanan Paulus, ternyata apologetika juga
ada bagian-bagian di mana terjadi yang namanya demonstrasi-demonstrasi praktis ya yang dilakukan oleh Paulus dalam pembelaan imannya. Bahkan ketika dia melakukan pembelaan iman, ada orang-orang yang percaya, yang menjadi percaya ketika dia beradu argumentasi dengan filsuf-filsuf Yunani pada saat itu ya, dari kaum Epikuros dan Stoa ya. Ketika dia berada di sidang Areopagus, dia melakukan pembelaan iman di situ, dia tanya jawab dengan para filsuf-filsuf Yunani pada saat itu, dan ketika dia selesai melakukan pembelaan iman, mengungkapkan teori-teori tentang iman Kristen, tentang kealahan, eksistensi Allah, di situ dia ungkapkan di sidang Areopagus, ternyata ada yang menjadi percaya ya. Dan dia juga sudah melakukan penginjilan di situ, tetapi sekaligus dengan apologetika, karena para orang-orang filsuf saat itu meminta pertanggungjawaban atas ajaran yang dia bawa di Athena pada saat itu ya. Jadi memang apologetika itu berhubungan dengan teori, tetapi ada juga hal-hal yang praktikal yang tentunya menjadi harapan-harapan yang akan dicapai ketika seorang berapologetika ya. Tentu ada harapan-harapan yang akan dicapai berkaitan dengan hasil-hasil yang sifatnya praktik hidup sehari-hari ya. Jadi tidak selamanya juga berbicara tentang atau terus berkaitan dengan teori-teori semata. Nah, kita lihat sikap skeptis berikut. Nah, di sini kita lihat ya, apologetika dinilai terlalu menggunakan akal. Penilaian bahwa apologetika bersifat terlalu intelektual, abstrak, dan rasional, sebaliknya kehidupan, kasih, moralitas, dan kekudusan dinilai jauh lebih penting daripada akal. Nah, jadi ada anggapan penilaian bahwa apologetika terlalu menggunakan akal, terlalu intelektual, abstrak, dan rasional. Sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa lebih baik kita mengutamakan kasih, ya, mengutamakan kekudusan, korban, persembahan, ibadah, dan lain sebagainya dibanding lebih cenderung menggunakan akal. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau bicara kasih, ya, ketika kita mengasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi wujud kita mengasihi itu atau mengasihi Tuhan, ya, yaitu dengan menggunakan akal budi, tidak hanya dengan kasih atau dengan perasaan saja, tetapi Yesus katakan harus dengan akal budi. Paulus juga banyak menyinggung tentang akal budi, ya. Ketika dia berdoa atau menyembah, dia melakukan juga dengan akal budi. Ya. Jadi akal budi ini diciptakan oleh Tuhan, ya, untuk kita pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kita pakai menaklukkan pikiran-pikiran, filsafat-filsafat kosong, pikiran-pikiran dunia, kita taklukkan dalam pikiran-pikiran Kristus, ya. Memang yang namanya berargumentasi, berapologetika itu memang cenderung berargumentasi, dan ketika berargumentasi memang cenderung kita akan menggunakan nalar atau pikiran atau rasio, ya. Tetapi ya itulah, Tuhan menciptakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi walaupun kita lebih mengutamakan kasih, moralitas, lebih baik memberi, lebih baik mengasihi, lebih baik menolong sesama, karena itu lebih
istilahnya apa ya, mungkin lebih nyata sebagai orang percaya, tetapi apalah artinya juga kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Mungkin kita hebat dalam menolong orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan sosial, atau kita menjaga hidup kita kudus berkenan di hadapan Tuhan. Memang itu penting. Tetapi mau tidak mau atau suka tidak suka, suatu saat dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan dituntut atau berhadapan atau berada di kondisi di mana kita harus mempertanggungjawabkan iman itu. Dan disitulah kita dituntut untuk menggunakan akal budi kita, ya. Memang apologetika itu memang banyak orang yang tidak suka berapologet atau melakukan studi apologetika, ya, karena sikap-sikap skeptis seperti ini yang menganggap bahwa itu terlalu ilmiah, ya, terlalu ilmiah, intelektual, terlalu sulit ya, kompleks dan lain sebagainya, sehingga malas orang untuk berkecimpung di bagian ini. Ya, padahal tidak selamanya juga ya kita harus beranggapan seperti ini, ya. Ya, kita harus adil, ya, kita harus adil bahwa kasih itu penting, moralitas itu penting, kekudusan itu penting, tetapi kecakapan-kecakapan intelektual, kecakapan-kecakapan dalam akal budi, ya, demonstrasi-demonstrasi dari akal budi itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, itu juga penting, ya. Bagaimana Paulus bisa mau memenangkan para filsuf-filsuf Yunani kalau dia tidak memiliki kecakapan intelektual? Para rasul-rasul, bagaimana mereka mau pergi menginjil kalau tidak harus mengikuti pendidikan dari Tuhan Yesus selama 3,5 tahun? Tentu mereka banyak dilatih, bukan hanya bicara tentang kasih, moralitas, kekudusan, tetapi mereka dilatih juga dalam akal budi mereka. Ya, firman Tuhan ya berkata bahwa cerdik, ya, tulus seperti merpati, cerdik seperti ulas, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Nah, kata cerdik di situ yang menggunakan nalar pikirannya, dia berhubungan dengan akal budi. Jadi Alkitab tidak menentang penggunaan akal budi, ya. Tetapi memang banyak orang yang alergi dengan yang namanya hal-hal yang bersifat dengan intelektual, yang bersifat dengan ya gelar-gelar akademik, pengetahuan teologi, ya. Nah, banyak orang yang bisa dikatakan alergi lah dengan hal-hal seperti ini. Mereka lebih cenderung ke hal-hal yang praktis saja, ya, praktik hidup sehari-hari. Itu sebabnya muncullah sikap skeptis ini, ya, menilai bahwa apologetika terlalu menggunakan akal budi. Nah, jadi sekian, Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini menjadi satu pemahaman bagi kita, bagi teman-teman sekalian yang selama ini mungkin skeptis terhadap apologetika, yang memiliki pemahaman bahwa apologetika itu tidak perlu, tidak harus, tidak wajib. Yang perlu, wajib, dan harus itu hanya penginjilan. Ya, semoga dengan materi ini, dengan pemaparan ini, teman-teman bisa memikirkan kembali bahwa apologetika itu adalah panggilan bagi semua orang percaya.